Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Al-Qalam TV, alhamdulillah pada sore hari ini kita bersama-sama bergabung dalam program ngaji ngilmiah dalam rangka untuk meramaikan kajian di bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah. Pada materi pertama kali ini kita akan membahas tentang makna dari Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang disingkat dengan aswaja, khususnya aswaja yang kita kenal di lingkungan Nahdlatul Ulama, terutama dengan aswaja An-Nahdliyah, aswaja yang dianut oleh pondok pesantren dan Nahdlatul Ulama. Para pemirsa sekalian, berbicara tentang aswaja, kita harus berangkat dari satu tokoh, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang wafat tahun 1947. Beliau bukan hanya soal muassis sebagai muassis NU, tetapi juga peletak dasar dari kerangka berpikir yang dianut oleh Nahdlatul Ulama wabil khusus, ya. Atau juga merupakan teorisasi atau konseptualisasi dari sebuah kultur keberagamaan, tradisi berpikir yang dianut oleh Islam sejak masa Islamisasi awal. Nah, penting kita bertitik tolak dari Kiai Hasyim Asy'ari karena kalau kita mempelajari aswaja itu dari sejarah konflik, maka mindset kita itu ya konflik antara Syiah dengan Sunni, antara Khawarij dengan Syiah, konflik antara Murji'ah dengan Qadariyah dan seterusnya, Mu'tazilah dengan Sunni. Itu akan masuk ke mindset kita. Maka sebaiknya di dalam memahami aswaja, kita menjadi titik tolak pertama itu adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, baru kemudian konflik-konflik tadi itu, kemudian dan konsep-konsep yang lahir di sela-sela konflik itu adalah genealogi yang mempengaruhi Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, kemudian pasca Kiai Hasyim Asy'ari sampai sekarang itu adalah pengaruh dari Kiai Hasyim Asy'ari. Ini penting ya untuk kita jadikan sebagai prinsip pertama di dalam memahami makna aswaja. Nah, kita selama ini sangat sering ya mendengar atau membaca konsep aswaja Kiai Hasyim Asy'ari itu, bahwa di dalam beragama umat Islam itu dalam bidang akidah mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, di dalam fikih mengikuti Imam Syafi'i dan tiga mazhab yang lain, ya, Hanafi, Maliki, kemudian Hambali. Kemudian dalam bidang tasawuf itu mengikuti Imam Junaid dan Imam Ghazali, termasuk juga Imam Syadzili dan lain-lain. Nah, ini yang sering kita dengar, dan itu kemudian menjadi dilembagakan oleh Nahdlatul Ulama di dalam anggaran dasar NU. Nah, sekarang begini, di dalam melihat kira-kira rumusan Kiai Hasyim Asy'ari itu berakar dari apa? Saya bagi menjadi dua. Ada akar teks, ada akar epistem. Ada akar yang sifatnya literatur, ada akar yang sifatnya tradisi berpikir. Nah, untuk akar yang teks itu berupa sebetulnya rumusan Kiai Hasyim Asy'ari itu beliau ciptakan baru, ataukah sebetulnya beliau itu melanjutkan dari redaksi-redaksi teks kitab dari gurunya. Kalau kita meneliti bahwa itu sebetulnya tidak beliau ciptakan sendiri, tetapi berakar dari sejumlah literatur, termasuk dari karyanya Kiai Syekh Nawawi Banten. Itu rumusannya mirip-mirip dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, secara akar epistem yang ditekankan oleh Kiai Hasyim Asy'ari itu bukan Syiah
atau Mu'tazilah atau Asy'ariyah atau Maturidiyah, tetapi wasatiyah. Nah, ini nanti yang akan kita lanjutkan tentang wasatiyah dan itu seperti apa dalam tema berikutnya. Demikian, wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.